Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Bagaimana ya kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Sebelum belajar, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Berdoa mulai. Ya Allah ya Tuhanku, semoga apa yang akan kami pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kami. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku yang hebat, pada hari ini kita akan belajar di tema 2 ya. Selalu berhemat energi, dan subtema 1 sumber energi. Di situ ada gambar matahari ya. Matahari itu adalah sumber energi yang paling besar di dunia ini. Ya, sumber energi apa? Energi panas. Ya, yang paling besar. Nah, sumber energi ya. Energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang Pak Guru tadi bilang, matahari itu adalah sumber energi apa? Panas dan cahaya. Sumber energi panas yang paling besar adalah matahari. Ya. Energi itu apa? Kemampuan untuk melakukan sesuatu atau melakukan kerja. Manusia berjalan butuh energi. Dari apa energinya? Dari makanan yang kita makan, dari minuman yang kita minum, itu mengandung energi. Makanya kalau kita belum sarapan pasti lemes, ya kan? Iya. Karena kita nggak punya energi, ya. Energi dihasilkan oleh sumber energi seperti makanan, ya. Kalau energi kita ya manusia. Kemudian kalau misalnya lampu, ya. Cahaya, lampu itu cahaya, energi cahaya. Ya, butuh energi cahaya. Dari mana? Listrik. Sumber energinya listrik. Nah, sumber energi terbesar bagi bumi itu adalah matahari. Ya. Yang paling besar ya, sumber energi yang paling besar adalah matahari. Matahari itu merupakan sumber energi panas dan cahaya, ya. Karena matahari itu bisa menghasilkan panas dan juga menghasilkan cahaya. Oleh karena itu ketika malam hari ya tidak ada matahari atau mataharinya tenggelam berputar, itu bumi itu akan gelap. Nah, itu ya. Nah, contoh manfaat matahari sebagai sumber energi ya, itu yang pertama, panas matahari itu menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Ya. Ya, jadi air laut itu jika terkena panas matahari akan menguap ke atas ya, menjadi awan dan menjadi titik-titik air hujan yang turun sebagai hujan. Makanya kalau nggak ada matahari, nggak ada panas, air di laut tidak akan menguap ya. Itu dalam siklus air, daur air. Makanya hujan terus-menerus turun karena ada panas matahari. Panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Ya. Nah, yang selanjutnya, panas matahari itu juga dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan seperti ikan ya, dikeringkan, pakaian ya butuh panas matahari. Padi, jemur padi butuh panas matahari dan lain sebagainya. Ada banyak sekali manfaat dari panas matahari. Yang selanjutnya, cahaya dari matahari itu menerangi permukaan bumi, ya kan? Makanya kalau siang hari itu terang benderang, tapi kalau malam hari terasa apa? Gelap. Nah, cahaya matahari juga dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis atau membuat makanan oleh tumbuhan hijau. Ya. Makanya kalau nggak ada matahari, tumbuhan tidak akan hidup. Begitu juga dengan manusia. Nah, cahaya matahari juga dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Ya, energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya, itu yang ada di gambar. Ya, jadi itu namanya panel surya. Ya, yang dihubung-hubungkan sudah ada apa di dalamnya dihubung-hubungkan. Ya. Nah, panas matahari yang ditangkap oleh panel surya itu akan diubah menjadi energi listrik ya, melalui apa namanya itu ya, ada pengubahnya ya, biasanya ada akinya ya, aki, menggunakan aki basah ya.
generator. Ya, menggunakan aki biasanya. Nah, yang selanjutnya mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Ya, mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Mengolah informasi itu apa? Mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Salah satu cara mengolah informasi adalah membuat peta pikiran. Ya, ini minyak bumi. Ya, informasi dari minyak bumi, termasuk sumber daya alam yang terkandung dalam perut bumi. Ya, minyak bumi diperoleh melalui proses penambangan. Ya, persediaannya itu sangat terbatas, maka dari itu kita tidak boleh boros-boros. Ya, harus digunakan secara hemat dan tepat. Oh, itu gambarnya mobil. Nah, karena mobil itu menggunakan minyak bumi untuk bisa berjalan. Ya, bensin, solar, ya. Itu minyak hasil olahan dari minyak bumi. Nah, itu adalah gambar penambangan minyak bumi. Dan yang sebelah kanan adalah gambar pemanfaatan minyak bumi atau hasil olahan minyak bumi. Ya, sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Ya, biasanya penambangan minyak bumi itu di laut, ya, laut lepas. Ya, makanya dalam sekali. Nah, sisa hasil pengolahan minyak bumi berupa parafin, plastik, dan aspal. Itu sisa hasil pengolahannya. Ya, ada aspal, plastik, ya, dan parafin. Parafin itu yang kayak lilin yang bisa nyala, yang biasanya untuk dibawa oleh pendaki gunung, ya, untuk menyalakan api di pegunungan. Nah, ini peta pikirannya. Ada minyak bumi, kemudian dicabang-cabangkan asal minyak bumi, cara memperoleh minyak bumi, dan hasil olahan minyak bumi. Kemudian di itunya lagi, hasil olahannya dicabang-cabangkan lagi, ada hasil olahannya berupa bahan bakar, parafin, plastik, dan juga aspal. Itu namanya peta pikiran, ya, dari informasi minyak bumi yang tadi kita baca. Nah, ya, mungkin seperti itu saja, ya, tentang peta pikiran. Selanjutnya pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada gambar popcorn, ya. Ada gambar keripik jagung juga, ya. Nah, tanaman jagung itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Artinya apa? Bisa diperbaharui, artinya tidak akan habis, ya. Karena bisa tumbuh terus-menerus. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Jagung dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Ya, jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Nah, ya, itu manfaat jagung. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu, ya, pembacaan kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.